Bang Andre invest di warung bakaran gue, 2 tahun dapat 6 miliar. Pas hari bagi hasil. Di depan seluruh keluarga. Dia transfer 5,9 miliar ke rekening pribadinya. Gue cuma dikasih 100 juta. Dia malah nepuk bahu gue. Sambil sok bijak bilang, sepupu, lu kan masih muda. Duit ini biar abang yang jagain dulu. Biar gak lu habisin buat foya-foya. Gue lihat mukanya yang songong itu. Cuma senyum doang, gak ngomong apa-apa. Diam-diam gue terima itu 100 juta. Besoknya, gue langsung cabut dari warung. Bawa resep rahasia gue pergi liburan. Sekarang tinggal dia sendirian. Lihat aja gimana dia bakal hancur. Cahaya biru dari layar HP. Nyorot ke muka sepupu gue. Yang merah gara-gara mabok. Di layar e-bankingnya. Angka di kolom nominal panjang banget, 5 miliar 900 juta rupiah. Dia nempel sidik jari buat konfirmasi. Terus muncul centang hijau di tengah layar. Transfer berhasil. Semua duit itu. Dia pindahin ke rekening pribadinya yang baru. Di dalam ruangan VIP ini anget. AC-nya disetel pas banget. Tapi gue ngerasa, tulang jari gue kayak kesusupan hawa dingin. Itu masih sisa capek selama 2 tahun ini. 2 tahun lalu pas musim hujan. Di gang buntu daerah kampus, hawanya dingin banget. Pipa air di pasar malam pecah. Gue jongkok di depan baskom air yang dinginnya minta ampun. Nyuci daging kambing pakai tangan kosong sampai berdarah-darah. Tangan gue sampai pecah-pecah kedinginan, kelihatan daging merahnya. Darah sama air es campur jadi satu. Waktu itu sepupu gue pakai jaket tebal. Nangkring di dalam tenda sambil main game. Dia ngeliatin gue, terus ngasih rokok murah 5 ribuan, Mo. Tangan lu emang jago. Lagi dingin begini, sabar-sabar ya. Abang gak bakal lupain jasa lu. Entar kalau kita udah kaya, lu dapat setengahnya. Abang ajak lu hidup enak. Beliin mobil, sampai cariin bini. Gue percaya aja, gue ambil rokok itu. Angetin tangan bentar di pinggir bakaran. Terus lanjut potong daging lagi. 730 malam. Tiap hari 500 tusuk kambing. 300 tusuk ayam. 200 tusuk jeroan. Semuanya gue yang potong satu-satu. Ribuan tusuk gue kerjain. Gue standby terus di depan. Panggangan besi yang udah peyang itu. Pas kemarau, panas areng 300 derajat bikin keringet gue mandi. Baju sampai bisa diperes. Pas musim hujan. Angin kencang masuk ke leher. Capek banget. Sampai nafas aja baunya bumbu jinten sama abu areng. Warung ini laku keras. Rame parah. Soalnya di tangan gue, ada resep rahasia peninggalan kakek. Bumbu oles sama tabur buatan gue. Bikin mahasiswa sejakarta rela antre 2 jam. Cuma demi makan sate bakaran gue. 2 tahun jalan. Omset harian dari awalnya cuma 1 juta. Naik jadi 10 juta, bahkan sampai 20 juta. Tapi Bang Andre makin jarang kelihatan di warung. Dia nggak pernah lagi bantuin nyalain api. Apalagi bantuin beres-beres. Dia cuma datang pas subuh buat ngitung duit. Kendaraannya yang tadinya motor roda 3 bekas. Ganti jadi Honda Accord. Ujung-ujungnya ganti Mercedes-Benz paling mahal. Tangannya udah pakai Rolex. Terus sekarang sering ditemenin cewek bau parfum murah. Yang kerjanya cuma main HP mulu. Si kasir baru, Angel. Sedangkan gue masih pakai celemek kumel yang udah item kena asep. Profit bersih 6 miliar. Itu duit hasil gue nuker umur 2 tahun. Di depan areng panas, perak demi perak dikumpulin. Sekarang duit itu ludes cuma dalam sedetik. Sepupu gue matiin layar HP-nya. Terus ngegeletakin HP-nya gitu aja di sebelah tas brandednya. Dia ngambil kartu ATM BRI. Dari dalam dompetnya. Terus ditaruh di atas meja putar marmer. Mejanya diputar pelan. Dan kartu itu berhenti pas di depan gue. Mo, ini buat lu. Dia minum dikit nimbun miras mahal. Isinya 100 juta. Pinnya tanggal lahir lu. 2 tahun ini lu udah kerja keras. Gue ngeliatin kartu itu, nggak gue sentuh sama sekali. Istri Bang Andre duduk di sebelahnya. Lagi sibuk ngupasin kaki kepiting Alaska yang gede banget. Makeupnya tebel banget hari ini. Kalung emas di lehernya. Gede banget sampai norak. Mo, cepetan ambil napa. Dia masukin daging kepiting ke mulutnya. Sambil ngomong nggak jelas, abang lu nggak bakal pelit lah. 100 juta tuh. Cukup buat lu bangun rumah gedung di kampung. Namanya juga saudara sendiri. Sepupu gue nyalain rokok mahalnya. Terus ditarik dalam-dalam. Asap keluar dari hidungnya. Gayanya sok bos banget. Dia ngeliatin gue. Terus ngomong sok bijak, sepupu. Lu kan masih bocah. Masa depan lu masih panjang. Duit miliaran begini. Biar abang yang pegang dulu. Lu kan belum pernah lihat duit sebanyak ini. Mau lu apain coba? Entar kalau ditipu orang. Atau malah jadi mabok judi. Bisa hancur hidup lu. Dia berdiri. Terus nepuk-nepuk bahu gue kenceng banget. Abang begini demi kebaikan lu. Biar gak boros. Entar kalau lu mau nikah atau beli rumah. Baru abang kasih. Alasannya kedengeran mulia banget. Padahal aslinya ngerampok terang-terangan. Yang dibungkus pakai embel-embel, kasih sayang abang. Gue angkat muka. Ngeliatin sekeliling meja bundar gede ini. Pakde gue lagi sibuk makan sup. Om gue lagi asik main HP. Tante gue juga cuek aja makan. Semua saudara-saudara gue. Lagi pesta seafood mewah harga 18 juta semeja. Minum miras mahal hasil dari keringet gue di depan areng. Suasana mendadak hening. Nggak ada satupun yang berani nengok ke gue. Nggak ada yang ngebela gue dikit pun. Mereka semua saksinya. Dan mereka diem aja pas hak gue dirampok habis-habisan. Di dunia kayak begini. Yang punya duit, dia yang bikin aturan. Gue nunduk. Lihat tangan gue yang kapalan. Sama penuh bekas luka kena areng panas. Gue ulurin tangan kanan. 2 jari gue jepit kartu ATM yang dingin itu. Gue ambil. Terus gue masukin ke kantong celana jeans gue yang udah belel. Gue lihat. Mata Bang Andre. Gue senyum tipis. Senyum yang bener-bener datar. Oke bang. Makasih ya bang. Suara gue tenang banget.
Nggak ada emosinya sama sekali. Bang Andre malah bengong. Tadinya dia udah pasang muka tegang. Tangannya di bawah meja udah ngepal kencang. Dia kira gue bakal ngamuk di pesta ini. Bakal ngepruk botol kepalanya. Atau nangis-nangis kayak bocah. Buat minta kasihan. Curhat capeknya kerja 2 tahun ini. Tapi dia nggak ngangka. Gue sedingin es. Nggak keganggu sama sekali. Mukanya sempat kaku bentar. Terus langsung berubah jadi rileks lagi. Keluar deh senyum puas si pemenang. Nah, gitu dong. Saudara sendiri jangan hitung-hitungan. Biar nggak berantem. Yuk. Semuanya angkat gelas. Semoga cabang baru gue besok buka langsung rame. Istrinya langsung berdiri. Ngangkat gelas. Ruangan itu jadi berisik lagi. Pada cheer sana-sini. Saling jilat. Semua lagi ngayal soal restoran baru. Luas 500 meter itu. Seolah urusan 6 miliar tadi. Cuma masalah sepele doang. Gue berdiri. Geser kursi. Kaki kursinya nggak bunyi sama sekali. Karena lantainya karpet tebal. Bang, mbak, bapak, ibu semua. Mau pamit balik duluan ya, udah kenyang. Bang Andre bahkan nggak ngeliat gue sama sekali. Cuma ngibas tangan, ya udah sana. Duit 100 juta itu beliin baju bagus kek. Besok nggak usah ke warung dulu. Mandi yang bersih biar bau asapnya hilang. Gue ngangguk, sip. Gue jalan ke pintu keluar yang berat itu. Pas dibuka, udara dingin koridor langsung kerasa. Pintu di belakang gue ketutup. Gue berdiri di lorong mewah itu sambil keluarin HP. Nggak langsung pesen ojol. Gue jalan kaki dulu nyusurin jalanan tanpa arah. Angin malam ngeringin keringet gue. Yang udah ngucur selama 2 tahun di depan panggangan. Pas di perempatan, gue nyetop taksi. Mau kemana, mas? Ke daerah kampus, Gang Buntu, warung sate lama. Gue mau matiin aliran rejekinya pakai tangan gue sendiri. Jam 2:30 subuh. Gang Buntu deket kampus. Taksi berhenti di mulut gang. Sopirnya nggak mau masuk karena jalannya sempit. Dan kotor banyak bekas minyak. Gue bayar. Terus turun. Pasar malam baru aja bubar. Berantakan banget. Kaleng penyok di mana-mana. Tisu bekas bumbu sate. Sama pecahan botol bir hijau. Baunya asam nyengat. Dari air gat yang mampet. Inilah aslinya, tambang emas, Bang Andre. Yang dapat 3 miliar setahun itu. Gue jalan di aspal yang lengket. Nyamperin kios di ujung yang paling gue apal. Papan namanya. Udah item kena asap bertahun-tahun. Cuma kelihatan tulisan, warung sate Bang Andre. Lampu LED-nya yang murah. Masih kelap-kelip warna merah. Gue ambil kunci dari kantong. Cari kunci yang paling panjang. Terus masukin ke lubang kunci rolling door. Bunyi nyaring pas rolling door-nya gue tarik ke atas. Karena udah karatan. Kedengeran berisik banget di tengah malam yang sepi ini. Pas kebuka, bau bumbu yang nyengat banget langsung keluar. Pas pintu dibuka, bau yang nyengat banget. Campuran aroma yang tajam dan keras. Langsung nampol ke hidung. Itu bau jinten, ketumbar, bunga lawang. Sama, puluhan rempah rahasia yang gue bahkan gak tahu namanya. Gara-gara kena panas sama lemak bertahun-tahun. Baunya sampai, ngelas, mati di tembok. Temboknya pas dipegang rasanya licin berminyak. Ubin anti-slip di bawah kaki. Kalau diinjek bunyinya ceplak-ceplok saking lengketnya. Gue nyalain saklar di tembok. Lampu bohlam di atas yang penuh bangkai laron. Sempat kedip-kedip bentar. Terus jalan rangin dapur sempit yang gak sampai 20 meter ini. Gue langsung jalan. Ke freezer komersial gede yang ada di pojok. Pas gue tarik pintu freezernya yang berat. Uap dingin warna putih langsung keluar. Kerasa banget dinginnya. Di dalam freezer. Ada 3 baskom stainless gede yang tersusun rapi. Isinya sate-satean semua, mulai dari kambing. Sampai jeroan sapi, totalnya ada puluhan ribu tusuk. Ini sate yang gue bikin sambil demam tinggi dan gak tidur semalaman. Buat persiapan pembukaan resto gede 500 meter punya Bang Andre besok. Bener-bener modal buat, laris manis, di hari pertama. Tiap potongan daging udah dibalut bumbu marinasi. Warna merah tua yang kental. Kalau kena lampu freezer, warna dagingnya kelihatan seger banget. Baunya juga sedap parah. Tapi gue tahu, di balik tampilan cakep itu ada boroknya. Daging-daging ini, dibeli Bang Andre dari pasar gelap demi neken modal habis-habisan. Tanpa sepengetahuan gue. Semuanya daging, zombie, alias daging bekuan lama banget. Entah udah berapa tahun nangkring di freezer. Pas baru dicairin. Darah yang keluar. Baunya amis busuk banget. Kalau Koki beneran dapat daging kayak gini, pasti langsung dibuang ke tempat sampah. Tapi Bang Andre nggak takut. Soalnya dia punya gue. Dia tahu kalau daging busuk ini direndam pakai bumbu cair rahasia buatan gue. Selama 4 jam. Aroma rempah yang kuat. Sama rasa gurihnya. Bakal kayak sulap. Pas udah di atas panggangan. Ditabur bumbu kering dikit. Kena panas dikit. Daging sampah ini bakal jadi makanan mewah di mata pelanggan. Cuma jadi batu loncatan dia buat beli Mercy sama rumah mewah. Gue liatin baskom-baskom penuh sate itu. Berat banget, ada kali 25 kilo. Gue tarik napas dalam. Gue bawa ke pojokan, ke depan tong sampah biru gede. Yang tingginya sepinggang. Isinya sisa nasi basi. Sayur busuk, sama kuah ayam tembau. Tapi gue nggak ragu sama sekali. Langsung gue tumpahin. Biur, ribuan tusuk sate kambing. Yang udah dibumbuin rempah mahal itu. Tumpah semua kayak longsor. Masuk semua ke dalam tong sampah bau itu. Warna merah seger tadi.
Langsung ketutup air comberan item, hancur total semuanya. Gue balik lagi, ambil baskom ayam, gue tumpahin juga. Ambil baskom ketiga, jeroan sapi, gue tumpahin semua. Freezernya kosong melompong. Semua stok buat pembukaan resto Bang Andre besok. Wassalam. Gue ambil tisu kasar. Gue lap tangan gue yang kena bumbu. Terus gue jalan ke bagian paling dalam meja dapur. Di situ ada 2 panci tanah liat tua yang kelihatan biasa aja. Pancinya udah item mengkilap gara-gara asap. Padahal inilah, jantung, sebenarnya dari warung ini. Sekaligus kartu as gue. Di panci sebelah kiri, isinya cairan kental warna merah tua. Inilah biang bumbu rahasia. Resep turun-temurun dari kakek. Udah gue modif selama 3 tahun biar pas sama lidah sekarang. Ada 36 macam rempah di dalamnya. Ada yang harus direndamin tangan dulu. Gue angkat baskom kambing yang paling atas. Ada yang harus disangrai dulu. Terus dimasak pakai api kecil selama 48 jam. Apinya nggak boleh mati, orangnya nggak boleh pergi. Ini mah bukan bumbu lagi. Tapi, candu, hasil peresan keringat. Bikin orang sekali nyoba langsung ketagihan. Bener-bener kayak racun yang bikin nagih. Di panci sebelah kanan, isinya bumbu tabur yang takarannya akurat sampai 0,1 gram. Koki bintang 5 yang disewa Bang Andre besok. Nggak bakal bisa niru bumbu ini. Meskipun dikasih lihat biangnya. 10 menit kemudian, beda 1 gram aja, rasanya bakal beda jauh banget. Gue angkat panci sebelah kiri. Gue bawa ke bak cuci piring. Gue nyalain kerannya. Air dingin langsung ngucur kencang. Gue pegang pancinya pakai 2 tangan, terus gue balik. Cairan kental warna merah tua itu kayak darah. Ngalir bareng air. Langsung masuk ke lubang pembuangan yang hitam. Pas kena air, aroma wangi rempah yang kuat banget. Langsung semerbak. Menuhi dapur sempit ini. Wangi ini. Dulu bikin mahasiswa rela ngantre 2 jam pas hujan. Bikin anak orang kaya yang bawa sport car rela jongkok di pinggir jalan demi makan sate gue. Sekarang, wangi ini cuma pantas masuk gat. Buat dimakan tikus sama kecoa. Ludes nggak bersisa. Terus gue ambil panci sebelah kanan. Bumbu tabur, harta karun, itu. Gue tumpahin juga semua ke bak cuci. Gue lihat serbuk-serbuk itu. Hancur kena air deres jadi lumpur. Terus hilang tanpa sisa. Gue matiin kerannya. Cuma sisa wangi tipis doang di bak cuci. 2 panci tanah liat yang udah kosong melompong itu. Gue angkat tinggi-tinggi ke atas kepala. Terus nggak pakai mikir 2 kali. Langsung gue banting kencang-kencang. Ke lantai semen yang keras. Perang, perang. Pancinya hancur berkeping-keping. Nggak bakal bisa. Disatuin lagi. Terakhir, gue ke kolong meja dapur. Buka laci yang agak nyelip. Gue ambil buku catatan lama yang udah lecek. Sampulnya udah dekil banget. Kena noda minyak bertahun-tahun. Pas dibuka. Isinya tulisan tangan gue semua. Hasil dari eksperimen gue selama 2 tahun. Urutan masukin bumbu. Takarannya, gede kecilnya api. Sampai berapa lama daging harus dimarinasi. Ini bener-bener, kitab sakti, bumbu sate gue. Satu-satunya di dunia. Gue keluarin korek api. Tek, api biru keluar. Cahaya apinya mantul di muka gue yang datar. Ujung buku catatan itu gue bakar. Apinya langsung ngerembet. Ngelahap semua tulisan rahasia di dalamnya. Kertasnya jadi hitam dan ngeringkel. Asapnya ngebul bau sangit. Buku yang lagi kebakar itu. Gue cemplungin ke ember tempat sisa areng. Gue liatin api yang berkobar. Hati gue bener-bener adem. Gue diam di situ. Ngeliatin buku itu sampai habis jadi abu. Angin dari pintu belakang niup abu itu. Langsung buyar berantakan di lantai. Nggak ada yang sisa. Nggak ada daging sate. Nggak ada biang bumbu. Nggak ada bumbu tabur. Dan nggak ada lagi resep di atas kertas. Besok, restoran mewah Bang Andre yang abis miliaran itu. Cuma bakal jadi gedung kosong. Dia nggak punya apa-apa lagi. Gue ambil semua kunci di meja. Kunci pintu belakang, kunci laci, semuanya. Gue taruh begitu aja di meja dapur yang berminyak itu. Masa muda gue selama 2 tahun. 730 hari penuh asap dan panas. Bekas luka kedinginan dan kepanasan. Malam ini semuanya lunas. Gue buka rolling door, terus keluar. Langsung ngilangin bau amis daging bangkai itu. Nggak noleh ke belakang sama sekali. Angin subuh rasanya dingin banget. Tapi badan gue rasanya enteng banget. Kayak beban berat yang gue panggul 2 tahun ini udah lepas. Besok paginya, gue nggak bawa barang apa-apa. Cuma bawa KTP sama HP doang. Gue naik taksi ke stasiun. Gue beli tiket kereta paling pagi ke arah selatan. Mau kemana? Gue nggak peduli. Pokoknya cabut dari kota ini. Kota yang baunya cuma bumbu sate sama tipu-tipu doang. Kota yang baunya cuma jintan sama tipu-tipu doang. Kereta mulai jalan pelan. Kerasa dorongannya. Kecepatan langsung naik sampai 350 km per jam. Pemandangan dataran di luar. Pohon-pohon sama langit abu-abu. Lewat cepat banget kayak bayangan. Gue nyender di kursi kulit yang empuk banget. Kursinya ada fitur anget sama pijetnya. Gue merem bentar. Ketiduran gara-gara suara mesin kereta yang konstan. Pulas banget. Di Jakarta, gedung 500 meter dekat kampus. Warung bakaran cabang utama lagi rame parah, ada tanjidor segala. Karpet merahnya.
Dari depan pintu sampai ke trotoar jalanan, ada kali belasan meter panjangnya. 2 baris. SPG pakai kebaya merah seksi yang belahannya tinggi. Berderet di kanan kiri. Kedinginan kena angin malam sampai gemeteran. Tapi di dapur kondisinya beda banget. Tapi mukanya tetap dipaksa senyum profesional. Bang Andre pakai jas custom warna merah maron. Bang Andre bayar 20 juta sebulan. Rambutnya klimis banget pakai pomade tebal. Rapi bener dah. Di dadanya ada pita merah gede yang lebay. Dia pegang gunting warna emas. Dikelilingi orang-orang pas gunting pita merah itu. Petasan bunyi jedar-jedar. Potongan kertas emas terbang kemana-mana. Flash kamera silau banget. Dia bayar mahal beberapa. Food vlogger lokal yang followersnya jutaan. Para selebgram itu lagi pegang gimbal HP sambil live. Guys, legenda kuliner kampus sekarang udah naik level. Semua menu diskon 50%. ST gratis sepuasnya. Bang Andre gaya banget di depan kamera. Mukanya sumringah parah. Dia udah ngebayangin duit banyak. Bakal ngalir deres. Masuk ke tas bermereknya. Pas jam makan malam. Ruangan 500 meter itu. Sama pelanggan lama yang kangen. Rasa unik bakaran gue. Buat bajak kepala koki dari hotel mewah. Lagi sibuk sama asistennya, keringetan nyiapin bahan. Tadi pagi pas dia buka kulkas gede, daging yang udah dibumbuin semalam. Hilang semua, baskomnya kosong melompong. Bang Andre datang ngecek, tapi malah cuek, biarin aja lah. Dia senyum sinis. Ngiranya itu cuma cara gue lampiasin emosi sebelum cabut. Cuma daging sampah beberapa juta doang. Dia cuma sirik gue buka. Restoran gede, pakai stok baru kita aja. Chef sendiri yang bumbuin. Pasti jauh lebih enak. Daripada buatan si kampung yang gak punya sertifikat koki itu. Dia nggak tahu aja. Kalau daging yang gue buang ke tong sampah tadi, sebenarnya satu-satunya penyelamat mukanya hari ini. Si kepala koki diam aja. Dia ngeliatin tumpukan daging kambing sama ayam, yang baru dicairin di atas meja. Mukanya langsung pucat. Dagingnya masih ada bunga es tebal. Seratusan meja penuh nggak ada yang kosong. Dia terpaksa tetap masak. Dia nyoba pakai bumbu-bumbu kuat itu. Udah mulai. Bau kayak selokan, bikin mual. Akhirnya dia cuma bisa pakai bumbu bakaran kiloan paling murah. Dicampur bubuk cabai yang banyak. Dibalurin tebel-tebel ke dagingnya. Bener-bener cuma nutupin borok. Jam 6 sore. Kereta sampai tujuan. Gue turun. Udara di daerah Jawa ini lembab banget. Hawa hujan langsung kerasa. Nggak ada polusi atau debu kayak di Jakarta. Cuma ada wangi pepohonan. Bau tanah abis kena hujan. Gue keluar stasiun. Naik elf butut. Perjalanan 2 jam. Sampai di sebuah kota kecil di kaki gunung. Jalanannya masih pakai batu. Bangunan tua. Gerimis tipis-tipis. Gue jalan-jalan di pasar tradisional lokal. Banyak banget. Bahan makanan sama rempah yang nggak ada di kota. Di depan lapak nenek penjual jamu. Gue berhenti. Gue jongkok. Ngambil segenggam kulit jeruk gunung kering. Terus ada lagi biji item kecil. Namanya andaliman. Gue cium dalam-dalam baunya. Awalnya nyengat banget sampai ke hidung. Tapi pas udah lewat, ada rasa seger sama manis yang ketinggalan. Kayak wangi hutan abis hujan. Ini wangi yang nggak bakal ada di Jakarta. Kalau dikeringin pakai takaran pas terus digiling. Jadi bubuk halus. Terus dicampur ke bumbu ikan atau kambing bakar. Pasti bisa ilangin bau amis lumpur atau prengus. Nggak cuma ilangin bau, tapi juga bisa ngangkat rasa asli dagingnya jadi lebih enak. Gue keluarin 200 ribu, Nek. 2 keranjang ini saya borong semua ya. Gue tenteng itu rempah. Terus cari penginapan tua di pinggir kali. Lantainya dari kayu, bunyi-bunyi pas diinjek. Gue nyender di balkon lantai 2. Ngeliatin kabut di atas kali. Sama perahu-perahu kecil yang lewat. Dengerin suara hujan kena daun pisang. Hati gue rasanya tenang banget, belum pernah ngerasa sedamai ini. Jam 10 malam. Restoran bakaran Bang Andre. Lagi di puncak-puncaknya pelanggan datang. Tapi anehnya, di situ nggak kecium bau wangi rempah. Yang biasanya bikin orang lewat, langsung pengen mampir itu. Cuma kecium bau jinten yang biasa banget. Campur bau asap dari areng murah. Sama, ada bau-bau amis daging gak seger yang bikin enek. 1 porsi sate kambing. Disajin ke meja pelanggan lama. Ada 4 cowok yang emang langganan setia dari zaman warung tenda. Dulu seminggu bisa 3 kali makan di tempat gue. Salah satunya semangat banget ngambil 1 tusuk. Langsung digigit gede. Mukanya langsung berubah kaku. Dahinya berkerut parah. Baru dikunyah 2 kali. Mukanya makin gak enak. Kayak mau muntah. Beneran enek dia. Terus, cuy. Daging yang di mulutnya. Langsung disembur ke tisu di meja. Anjir, rasa apa nih? Sisa sate di tangannya dibanting ke piring keramik. Bunyinya kencang bener. Dagingnya alot, kering. Rasanya kayak punya kapas basah bekas air gat. Parahnya lagi, bumbunya nggak meresap sama sekali. Cuma berasa asin garam doang di luar. Sama pedas bubuk cabai murahan. Pas kegigit bagian dalamnya, kerasa banget bau prengus. Yang bikin pengen muntah. 3 temennya yang lain. Penasaran terus coba juga dikit. Langsung pada mual, panggil bosnya. Kita udah langganan di warung lu 2 tahun. Belum pernah makan sate sehancur ini.
Baunya amis, dagingnya alot. Bau bangkai tahu nggak? Lu ganti koki atau ganti daging sampah? Bang Andre langsung kicap, mukanya kaku. Saking murahnya harga modal daging itu. Itu mah daging kambing. Zombie, yang udah 3 tahun di freezer. Tapi dia nggak mungkin pas hari pertama buka. Di depan ratusan orang. Ngaku kalau dagingnya bermasalah. Pelanggan di meja lain udah mulai berhenti makan. Terus pada nengok. Dia langsung tegapin badan. Nahan emosi sambil pasang gaya bos. Dek, makan boleh sembarangan. Omongan jangan ngasal. Gue ini bayar mahal koki hotel bintang 5. Alat panggangnya juga ratusan juta. Impor semua, nggak mungkin nggak enak. Dia nyibir dikit. Matanya ngeremehin banget. Kayaknya lu pada udah kelamaan makan. Makanan pinggir jalan yang kotor. Kebanyakan micin abal-abal sampai nggak? Biasa makan hidangan kelas atas. Yang higienis sama asli begini. Itu cowok makin emosi. Kelas atas palalu. Daging bangkai bau busuk dibilang mewah. Nipu konsumen buat bayar mahal ya? Kalau sampai gue injek kaki di sini lagi. Gue jadi anjing deh. 4 cowok itu keluarin duit 200 ribu. Digebrakin ke meja yang berminyak itu. Terus cabut nggak nengok-nengok lagi. Sampai nyenggol kursi di sebelahnya. Bang Andre cuma diem. Tangannya masih megang gelas wine merah. Dia liatin sate kambing yang hampir nggak disentuh itu. Kelopak matanya kedutan nggak karuan. Perasaan nggak enak mulai muncul. Ngeter sampai ke tulang belakang. Di Purwakarta hujan udah reda. Udaranya seger bau tanah basah. Gue duduk di teras penginapan pinggir kali. Di depan gue ada cobek batu kasar. Gue masukin kulit jeruk gunung. Andaliman, sama beberapa rempah lokal lainnya. Gue ulek pelan-pelan pakai takaran yang udah gue bayangin. Tiap kali diulek, muncul aroma baru. Yang wanginya mantep banget. Gue pinjam ke ibu kos. Anglo kecil buat manggang. Apinya nyala, di atas panggangan. Ada ikan patin liar. Yang baru dipancing dari sungai. Nggak pakai minyak. Nggak pakai bumbu bawang. Pas kulit ikannya garing dan mulai bunyi. Gue taburin bumbu kering yang baru gue ulek tadi. Ajaib bener. Bau tanah dari ikannya langsung hilang pas kena bumbu itu. Malah ganti jadi wangi segar. Sedap banget aromanya. Gue ambil daging ikannya dikit, masukin mulut. Garing di luar, lembut di dalam. Rasanya lebih pecah dari yang gue bayangin. Bahkan lebih enak dari resep rahasia kakek gue dulu. Gue lap tangan pakai handuk. Ngeliatin asap dapur rumah warga di seberang sungai. Ngitung hari. Kayaknya pesta diskon di Jakarta udah kelar nih. Di Jakarta, restoran bakaran Bang Andre. Hari keempat buka. Promo diskon 50% udah resmi berakhir. Harga di menu balik normal lagi. Jam 7 malam. Biasanya pas jam rame-ramenya. Mahasiswa pada nongkrong. Tapi gedung 500 meter itu sekarang kosong melompong. Dari 100 meja lebih, cuma keisi 3-4 meja doang. Speakernya nyetel lagu. Remix kenceng banget, tapi tetap nggak bisa nutupin. Suasana sepi yang horor itu. Bang Andre duduk di belakang meja kasir. Ngerokok terus nggak berhenti. Dahinya berkerut parah. Asbak kristal di mejanya. Udah penuh sama puntung rokok. Gimana sih? Mana orangnya? Dia gebrak meja kesel. Nanya ke Angel yang lagi asik main HP. Mana aku tahu? Mungkin hari Senin mah. Mahasiswa lagi pada sibuk, padahal dia nggak tahu. Di aplikasi ojol, kolom review resto ini udah kena bom komentar pedes. HP Bang Andre bunyi. Manajer area aplikasi ojol yang nelpon. Pak Andre, resto Anda ini niat jualan gak sih? Suara manajernya galak banget. Nahan marah. 2 hari ini tingkat komplain resto Bapak 85%. Semua maki-maki soal daging bau, bumbu. Rasanya kayak plastik. Customer service kami hampir pecah kepalanya. Rating toko Bapak udah kami turunin. Kami batasi orderannya. Kalau begini terus, kami hapus dari aplikasi. Bang Andre langsung berdiri. Sampai gelas airnya kesenggol tumpah. Air kemana-mana, nggak mungkin. Pasti saingan gue yang sengaja ngerusak. Gue pakai koki hotel bintang 5 loh. Alat-alat gue juga impor semua. Cek aja sendiri reviewnya. Telepon langsung dimatiin. Tangan Bang Andre gemeteran. Pas buka halaman review restonya. Penuh maki-maki sama foto-foto yang seram. Isinya mahasiswa yang kegoda promo diskon setengah harga. Berasa kayak ditampar bola balik. Mukanya yang songong itu. Hati-hati, daging bangkai. Abis makan langsung mencret semalaman. Sekarang lagi di klinik. Rasa legendarisnya hilang semua. Fix ganti manajemen nih. Nipu pelanggan doang. Amis, alot, mahal, nggak enak. Mending jajan cilok pinggir jalan. Gaya doang restoran elit. Aslinya penampungan sampah. Udah gue laporin ke YLKI. Rating yang tadinya 4.8 pas hari pertama. Langsung terjun bebas ke 2.4. Dunia Bang Andre berasa gelap. Darah langsung naik kepala. Dia langsung lari ke dapur kayak babi ngamuk. Narik kerah baju koki utamanya. Gimana sih cara lu manggang daging? Nama baik gue. Duit miliaran gue buat resto ini. Bakal hancur gara-gara lu. Koki utamanya langsung nyentak tangannya kenceng. Tenaga gede. Sampai Bang Andre sempoyongan. Si koki ini juga galak. 3 hari ini. Dia udah capek dimaki-maki pelanggan yang batal pesen. Kesabarannya udah habis. Ngapain lu bentak gue? Sambil nunjuk pintu freezer yang kebuka. Dia maki balik. Lu pikir stok daging sampah? Yang lu beli itu gue nggak tahu. Daging bekuan 3-4 tahun. Pas cair aja darahnya udah hijau. Gue udah pakai segala cara. Pakai arak sama esens botolan setengah kilo.
tetap nggak bisa nutupin bau bangkainya. Lu kira gue Tuhan? Bisa nyulap teh asteris I jadi emas? Si koki langsung buka topi tingginya. Tanda dia koki andalan. Terus dibanting ke meja dapur yang berminyak. Gue cabut. Bayar gaji gue sekarang. Beberapa asisten koki yang dari tadi diem. Langsung lihat-lihatan. Terus mereka juga ikut buka celemek. Kami juga cabut. Tiap hari dikatain orang gara-gara masakan bapak. Malu-maluin nama baik kami aja. Sini bayar gaji kami. Dapur langsung lumpuh total. Api panggangan mati. Kipas blower masih nyala kosong. Pelanggan yang tinggal beberapa meja itu. Nunggu setengah jam makanannya nggak datang-datang. Ikutan gebrak meja maki-maki pelayan. Pada kemana sih orangnya? Balikin duit gue, nggak jadi makan. Kekacauan di mana-mana. Bang Andre liatin celemek sama topi bertebaran. Liatin panggangan yang nggak ada orangnya. Dengar pelanggan di luar marah-marah. Dia panik, bener-bener panik. Baru sekarang, dia ngelirik sate di piring itu. Lihat kehancuran yang nggak bisa dia beresin. Dia baru sadar, kalau orang yang dia tendang demi nguasain. Untung 6 miliar itu. Ternyata sepenting itu. Dia pikir, dia cuma buang karyawan murah. Padahal dia udah mutusin urat nadi restonya sendiri. Di Purwakarta lagi nggak musim hujan sebenarnya. Tapi gerimis masih ada. Gue di pinggir sungai. Di dalam anglo tanah liat, beberapa potong areng kayu keras lagi membara merah. Di atasnya, daging yang lagi mendesis keluar minyak. Itu daging kambing hitam liar yang gue beli. Tadi pagi dari peternak lokal. Dagingnya padat. Seratnya kelihatan bener-bener segar. Nggak pakai dibumbuin macem-macem. Pas dagingnya udah mau mateng, gue cuma taburin sedikit bumbu bubuk kulit jeruk gunung buatan gue. Wangi daging yang mantap nyampur sama aroma segar hutan. Langsung semerbak di tengah hawa dingin yang lembab. Wanginya dominan banget. Tiba-tiba ada cewek datang nyamperin. Pakai jaket gunung merek outdoor mahal. Sepatu bootsnya belepotan lumpur. Kelihatannya abis perjalanan jauh. Tapi badannya tegap banget. Tatapannya tajam. Kayak elang yang lagi nyari mangsa di tengah hujan. Dia berhenti di depan tenda gue. Ngeliatin daging kambing di panggangan. Kerasa dia sampai nelan ludah. Nggak tahan dia liatnya. Mas, sate ini dijual nggak? Suaranya tenang tapi tegas. Khas suara orang yang biasa megang jabatan. Gue nggak nengok. Masih asik bolak-balikin panggangan. Pasang tenda flysheet hijau tentara yang simpel. Suara rintik hujan kena terpal. Jadi suara latar yang bikin tenang. Terus duduk di kursi lipat depan panggangan. Dia keluarin kartu nama. Warna hitam emas. Ditaruh di atas meja lipat kayu. Di situ tertulis nama. Lina Santoso, CEO Grup Kuliner Nusantara. Saya bayar 2 kali lipat. Cuma pengen nyoba dikit. Gue lirik dia bentar. Terus gue kasih 1 tusuk kambing hitam. Yang baru banget mateng garing. Dia ambil, nggak ditiup dulu. Langsung digigit panas-panas. Suasana mendadak hening. Dia merem. Kunyahnya pelan banget. Awalnya dia agak dahi berkerut. Tapi terus mukanya langsung plong. Matanya melotot nggak percaya. Dia melek. Tapi karena bos daerah deket kampus, Gang Buntu. Warung sate yang di pojok itu. Lu kan orang yang biasanya manggang. Sambil nunduk di belakang panggangan. Dia bukan nanya. Tapi dia bener-bener yakin. Tangan gue yang lagi megang tusuk sate. Sempat berhenti setengah detik. Cahaya bara api nerangin muka gue yang datar. Di Jakarta, lampu kristal di resto Bang Andre. Dimatiin setengah. Biar hemat listrik. Bang Andre duduk sendirian di VIP yang kosong. Ngeliatin laporan keuangan yang ancur-ancuran. Kepala koki sama asistennya udah cabut. Angel juga, pas lihat warung sepi. Tadi malam langsung. Minggat bawa duit kas 8 juta. Ngilang entah kemana. Tiap pagi bangun tidur. Biaya sewa, air, listrik. Sama IPL udah 10 juta lebih. Duitnya kebakar sia-sia. Stok daging, zombie, di freezer. Gara-gara kemarin dia matiin AC-nya. Buat ngirit beberapa jam. Daging yang paling bawah udah busuk ijo. Bau busuknya tembus sampai keluar pintu. Mata Bang Andrew merah padam. Urat matanya keluar semua, gila banget. Kayak penjudi yang udah ludes sampai celana dalam, terus mau nekat taruhan nyawa. Dia langsung berdiri tegak. Jalan ke pojokan dapur yang paling tersembunyi. Dari dalam kantong plastik hitam. Dia keluarin jerigen plastik putih tanpa tanggal kadaluarsa. Nggak ada label pabriknya sama sekali. Isinya setengah jerigen cairan kuning butek. Ini yang semalam dia dapetin lewat jalur orang dalam di pasar gelap dengan harga selangit. Istilah kerennya, setetes wangi. Atau penyedap aroma sampai ke tulang. Jenis bahan kimia industri yang dilarang keras buat makanan. Cukup pakai beberapa tetes doang. Mau kayu busuk sekalipun. Atau daging tikus mati. Bisa langsung kecium bau. Aroma panggang yang wangi banget dan kelihatan asli. Efek racunnya ngeri banget parah. Ini barang haram yang lagi diincar habis-habisan sama BPOM. Bang Tommy udah nggak peduli lagi. Yang penting dia harus survive. Dia harus balikin modal miliaran yang udah dia setor. Sambil nahan emosi dia angkat jerigen putih itu. Terus jalan ke meja dapur. Semua daging rongsokan yang udah hijau dan lengket itu. Dituang semua ke baskom besi gede. Terus dia buka tutup jerigen plastiknya. Geleguk-geleguk, dia tuang hampir setengah botol cairannya. Pakai sarung tangan plastik sekali pakai. Tangannya masuk ke baskom isi daging yang bikin mual itu. Terus diaduk gila-gilaan. Bau esens kimia yang bikin sesek napas. Langsung nyebar kayak senjata biologi. Nutupin bau busuk dagingnya. Wanginya nyegrak banget. Bikin pusing dan pengen muntah. Gue nggak percaya nggak bisa dapat duit. Sambil ngomong kasar, mukanya kelihatan jahat banget. Liatin baskom yang warnanya merah aneh. Dengan kuah kuning yang netes dari daging itu.
Berasa udah lihat tumpukan duit balik lagi. Terus dia keluarin HP cadangan. Buka grup WhatsApp yang namanya Grup Joki Antrian dan Bazar Kampus. Entar malam jam 8 butuh 50 orang. Pura-pura ngantri terus makan di sini. Abis bayar, masing-masing langsung dapat cashback 400.000. Abis makan langsung kasih bintang 5 di Google Maps. Tulis review yang bagus dan panjang. Pakai foto ya, siapa yang bisa? Naikin rating resto gue sampai 4,5 lagi. Gue kasih bonus saldo 400.000 lagi. Jempolnya gerak cepat banget mencet tombol kirim. Dia pikir pakai teknologi kimia buat nutupin daging busuk. Sama pakai duit buat beli keramaian palsu. Bisa ngerubah nasibnya gitu aja. Bisa nutupin kerugian 12 miliar itu. Padahal dia nggak sadar. Dia lagi nyalain sumbu bom. Yang bakal bikin dia hancur sehancur-hancurnya. Hujan masih deres. Bunyi rintiknya di atas tenda. Kedengeran berisik tapi ngebosenin. Shirley baru aja abisin sate kambingnya. Bahkan tetesan lemak terakhir ditusukannya. Yang kena bakar arang. Nggak disisain sedikit pun. Dia keluarin sebungkus. Tisu basah impor dari tasnya. Ambil selembar. Terus ngelap sudut bibirnya pelan dan elegan banget. Musim dingin tahun lalu. Pas lagi riset pasar kuliner malam di kota ini. Di warung pinggiran Gang Kenanga itu. Gue sempat ngantri 3 kali. Tiap kali harus berdiri di cuaca dingin banget. Sampai sejam lebih. Dia liatin gue. Matanya tajam banget. Kayak ada api yang disembunyiin di balik tatapannya. Minggu lalu gue balik lagi ke sana. Warung lama yang spanduknya udah kusem itu udah nggak ada. Tepat di seberangnya. Berdiri resto mewah seluas 500 meter persegi. Gue masuk ke dalam. Pesen sate kambing andalannya. Baru sekali gigit. Langsung gue lepehin semua ke tong sampah. Dia taruh tusukan sate yang udah bersih itu. Pelan-pelan di atas meja kayu lipat. Sampai bunyi tek dikit. Waktu itu gue langsung sadar. Tuh resto udah kehilangan nyawanya. Gue balik-balikin sisa sate di atas panggangan. Nggak ngomong apa-apa, muka gue kena cahaya arang. Nggak kelihatan girang sama sekali walaupun. Baru aja dipuji sama CEO kelas atas. Shirley ambil sesuatu dari tasnya. Tas kulit buaya harga ratusan juta itu. Dia keluarin berkas bisnis. Yang tebel dan rapi banget. Terus disodorin ke depan gue. Grup Mahakarya kita. Mau serius garap pasar kuliner malam premium di Indo. Gue udah nyari selama setengah tahun. Tapi nggak ada satupun. Rasa yang benar-benar bisa megang. Sampai akhirnya barusan. Pas nyium aroma bumbu rahasia kulit jeruk hutan lo ini. Dia nunjuk berkas di meja itu. Ini kontraknya. Gaji lo 2 miliar setahun bersih. Ditambah lagi saham kosong 20%. Di brand sate baru punya Mahakarya. Tapi buat ginjal sama hati manusia. Lo jadi chief quality officer-nya. Urusan dapur. Sampai cara potong daun bawang pun. Lo yang nentuin. Kalau masalah lokasi outlet. Urusan supplier. Suntikan modal. Sampai marketing. Itu biar urusan gue. Dia berdiri. Liatin gue dengan gaya bosi. Matanya penuh ambisi dan percaya diri banget. Sepupu lo rugi 12 miliar cuma buat dapetin sampah yang bentar lagi bakal bau busuk. Padahal lo sendiri yang sebenarnya bernilai puluhan miliar. Bahkan bisa jadi brand ratusan miliar. Gimana Mas Kevin, mau join sama gue? Kita bikin standar baru di dunia persatean tanah air. Tawarannya gila banget, menggiurkan Paul. Bisa bikin orang biasa langsung jadi orang kaya baru dalam semalam. Nggak ada basa-basi. Nggak ada taktik nego atau janji manis kosong khas pengusaha. Ini murni insting dan nyali pebisnis kelas kakap. Dia tahu banget harga sebuah skill itu berapa. Gue taruh jepitan sate gue. Ambil botol aqua di meja. Buka tutupnya terus cuci tangan gue yang kena abu sama minyak. Gue kibasin sisa air di tangan. Liatin matanya dia, gue ada 3 syarat. Sebutin aja, Shirley jawab tanpa mikir 2 kali. Pertama, jangan pernah pakai daging beku atau daging oplosan. Semua cabang. Wajib pakai daging segar yang dikirim langsung lewat jalur distribusi suhu dingin. Kedua, semua outlet wajib pakai konsep dapur kaca yang transparan total. Biar setiap tamu bisa lihat sendiri setiap potong dagingnya. Gimana cara ditusuknya? Sampai gimana dipanggangnya? Ketiga, dan ini yang paling penting. Gue diem bentar. Nada bicara gue berubah jadi dingin dan tegas banget. Resep bumbu dasar, saus, sama racikan taburannya. Cuma ada di dalam otak gue sendiri. Nggak boleh masuk arsip perusahaan. Nggak usah didaftarin paten. Dan nggak bakal dibuka ke pemegang saham manapun. Ini harga mati buat gue. Belajar dari kasus Bang Tommy kemarin. Gue nggak bakal biarin leher gue masuk ke jeratan orang lain lagi. Shirley ketawa. Ketawanya kedengeran profesional banget. Nggak ada lembut-lembutnya sebagai cewek. Yang ada cuma aura pebisnis yang sadis. Oke, deal. Dia ngambil pulpen Montblanc hitam dari saku jasnya. Buka tutupnya, terus disodorin ke gue. Gue buka halaman terakhir kontraknya ke bagian tanda tangan. Terus gue gores tangan gue di situ, tanda tangan. Hujan mulai reda. Udara di dalam tenda. Rasanya seger banget sampai bikin badan gue rileks semua. Gue beresin tendanya. Terus masukin toples isi bumbu hasil racikan gue. Hati-hati banget ke dalam tas. Gue tahu masa liburan gue udah habis. Gue harus balik lagi. Bawa modal gede sama skill yang gak ada tandingannya. Buat bangun kerajaan bisnis yang baru. Resto utama Bang Tommy lagi rame-ramenya. 50 orang figuran yang dibayar buat dapat cashback 400.000. Duduk di tiap meja. Ngobrol kencang-kencang. Ketawa ketiwi, aktingnya totalitas banget. Di depan tiap orang. Tersaji piring isi sate yang warnanya merah aneh. Itu daging busuk yang dikasih dosis tinggi. Cairan, setetes wangi, sama pengenyal daging. Wanginya emang semerbak parah. Saking kuatnya malah kayak. Nyemprot parfum murah langsung ke dalam hidung. Bang Tommy duduk nyantai di balik meja kasir.
Liatin restonya yang penuh sama orang-orang palsu itu. Sambil ngelepasin asap rokoknya dengan bangga. Dia mantengin layar HP-nya terus. Review-review bagus dari buzzer yang dia bayar. Muncul terus tiap menit, gila-gilaan. Gila enak banget, rasanya makin nendang dibanding warung yang lama. Ngantri sejam juga worth it lah. Seller paling jujur ini mah. Sate kambingnya juara, wajib coba. Wanginya mantap, dagingnya empuk pol. Rating restonya yang tadinya anjlok ke 2,4, langsung melesat naik pelan-pelan ke 3,8. Bahkan saking meyakinkannya keramaian palsu itu. Beneran ada beberapa orang lewat yang nggak tahu apa-apa jadi kepancing. Lihat restonya rame banget. Mereka ikutan masuk, cari tempat duduk, terus pesen makan. Bang Tommy angkat kaki ke atas meja, sambil buka bir Budweiser dingin. Abis minum seteguk gede, dia ngerasa udah menang. Dia ngerasa triknya berhasil merubah nasibnya. Nyelamatin bisnisnya yang mau bangkrut ini. Dia nggak sadar, dari 50 orang bayaran tadi, udah ada yang mukanya mulai berubah pucat. Di meja pojok deket tembok, ada mas-mas gendut tiba-tiba berhenti makan. Dia megangin perutnya. Jidatnya mulai keringetan dingin sebutir-butir jagung. Daging busuk itu lagi bereaksi parah banget di lambungnya. Kena asam lambung jadi makin gila. Racunnya mulai nyebar ke aliran darah. Itu udah kayak bom waktu yang sumbunya udah nyala. Dan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tik-tok, hitungan mundurnya. Tinggal nunggu detik-detik terakhir doang. Bang Tommy masih duduk santai di kursi muter kasir. Tangannya masih pegang gelas bir Budweiser. Dia kegirangan lihat omset di HP-nya yang naik terus. Terus sendawa kenceng bau alkohol. Dia bahkan udah mulai kepikiran. Besok mau ke pasar gelap lagi. Buat stok puluhan kilo daging murah nggak jelas itu. Toh kalau udah dikasih setetes wangi, nggak bakal ada yang ngerasanya. Pas dia lagi asik ngayal jadi kaya raya, tiba-tiba di pojok deket tembok tadi, kedengeran suara, uwekkk, kenceng banget. Kenceng pol. Suara orang yang nahan sakit luar biasa. Mas-mas gendut yang tadi lahap banget makan sate itu, langsung nendang kursinya. Terus lari sempoyongan ke tengah jalanan resto. Baru 2 langkah lari. Lututnya lemes. Langsung ambruk berlutut di lantai keramik yang berminyak itu. Dia megangin perut sambil mangap. Potongan daging merah hitam yang belum hancur dikunyah. Bercampur cairan lambung langsung nyembur keluar. Muntahannya berceceran di lantai. Bau esens kimia yang tadinya wangi nyengat, langsung keganti sama bau asam busuk, yang bikin pengen muntah juga. Orang-orang di meja sebelah langsung bengong. Sate di tangan mereka berhenti di udara. Bang Tommy ngerutin dahi. Dia baru mau berdiri. Mau ngomelin mas-mas gendut nggak tahu aturan itu. Karena udah ngotorin restonya. Tapi belum sempat dia mangap. Brak, kedengeran suara lagi. Cewek di meja sebelah si mas-mas tadi. Mahasiswi asli yang beneran. Kepancing masuk gara-gara review palsu. Mukanya langsung pucat kayak kertas. Dia megangin dadanya terus merosot dari kursi. Meringkuk kesakitan di bawah meja. Keringet dinginnya segede-gede biji jagung. Tolong, perut gue sakit banget. Suaranya pelan banget kayak mau abis. Abis itu, suasananya langsung kayak domino yang roboh. Orang ketiga, keempat, ketujuh, sampai ke-15. Para figuran yang tadinya dibayar 400.000 buat akting makan. Sekarang buat akting pun udah nggak sanggup lagi. Ada yang brutal dorong-dorong orang di depannya. Lari sempoyongan pengen keluar dari pintu depan. Ada yang kepalanya udah nempel di meja. Muntah-muntah parah nggak berhenti. Ada yang guling-guling di lantai gara-gara perutnya melilit. Tangannya jambak-jambak rambut sendiri. Sambil teriak-teriak histeris. Resto yang tadinya kelihatan mewah dan rame banget itu, sekejap langsung berubah jadi neraka dunia. Sate-sate di atas meja yang warnanya merah aneh itu. Sate yang aromanya nendang banget itu. Sekarang malah jadi pencabut nyawa. Nggak tahu suara siapa. Di tengah kekacauan itu ada yang teriak histeris, dagingnya beracun. Ada yang mati. Cepetan telepon ambulans. Gelas bir di tangan Bang Tommy langsung lepas dan pecah di atas meja kasir marmer. Belingnya berantakan. Bir dingin nyiprat semua ke mukanya. Dia langsung melek, kagetnya bukan main. Kakinya berasa berat banget kayak di semen. Dia lihat orang-orang pada guling-gulingan. Pada kebalik sama piring-piring pecah otaknya cuma mikir, mampus, kelar hidup gue. Nggak sampai 10 menit, suara sirine polisi yang berisik, perawat bawa tandu. Yang isinya sisa daging. Daging beku yang udah ijo-ijo gara-gara nggak keburu dikasih esens. Sama suara ambulans yang melengking. Langsung bikin suasana kawasan itu jadi makin ngeri. Campuran lampu polisi merah biru terlarang sama. Ada 5 unit ambulans, belasan dokter sama. Sambil tenteng kotak P3K lari ke dalam. Warga yang nonton udah tumplek black. Jalanan yang tadinya lebar jadi macet total. Banyak banget kamera HP sama lampu flash. Ngasorot ke resto sate yang baru buka. Cuma bertahan 4 hari ini. Nggak lama habis itu, mobil operasional BPOM datang. Sama mobil dinas perdagangan juga. Petugas berseragam mukanya udah galak banget. Didampingin 2 polisi. Langsung nerobos masuk ke dapur. Pintu kuliner pendingin ditendang sampai kebuka. Dia cuma bisa matung di situ. Badannya langsung lemes, mukanya pucat pasi. Terus kecium bau. Bau daging busuk yang bikin pengen pingsan. Merinding disco. Petugas yang udah pengalaman. Nempel di lantai. Langsung tutup hidung sama mulut. Nggak bisa gerak sama sekali. Mereka lihat baskom-baskom. Lihat muntahan di mana-mana. Lihat kursi-kursi. Lihat juga di bawah meja kerja. Ada jerigen plastik putih tanpa label apa-apa. Ini apaan? Ketua tim petugasnya.
nunjuk jerigen isi cairan kuning itu. Sambil nanya keras banget. Bang Tommy dibawa dua polisi. Diapit kiri kanan masuk ke dapur. Giginya ampe bunyi gemeletuk. Badannya udah gemeteran kayak kedinginan. Takutnya. Ini. Tenggorokannya kering kerontang. Ngomong sepatah kata aja nggak sanggup. Satu orang petugas. Bawa alat tes cepat portabel. Masukin stiknya ke jerigen plastik. Alatnya langsung bunyi alarm merah nyaring banget. Zat aditif industri berbahaya dosis tinggi. Suara petugasnya kedengeran serem banget. Sampel daging juga positif mengandung bakteri. Ngelewatin batas aman ribuan kali lipat. Ini fix makanan busuk dan beracun. Sita semua sampelnya buat dibawa ke lab. Lutut Bang Tommy langsung lemes. Langsung ambruk di lantai yang penuh minyak. Sama becekan air kotor. Jas merah maron seharga 15 juta. Yang dia bikin custom itu. Langsung kotor kena air limbah dapur yang bau. Terus kedengaran suara, klik, dari borgol besi. Yang langsung ngunci di pergelangan tangannya. Bunyi besi ketemu besi di dapur sempit itu. Berasa kayak tanda kematian. Tommy, lo kenapa salah memproduksi? Dan menjual makanan yang gak layak konsumsi. Polisi ngomong sambil liatin dia. Ikut kita ke kantor sekarang. Bang Tommy diseret dua polisi keluar resto. Flash kamera bertubi-tubi. Ngehajar mukanya yang udah pucat banget. Dia nunduk terus. Kayak anjing buduk yang udah gak punya harga diri. Pas mau dimasukin ke mobil polisi. Dia sempat nengok ke atas pintu. Lihat neon box. Ratusan juta yang dia pesan khusus itu. Sate Sultan Bang Tommy. Lampu neonnya sempat kedap-kedip bentar. Terus bunyi, letek, kayak korslet. Langsung mati total. Gelap sesunyi kuburan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, VIP Lounge. Gue lagi nyantai di sofa kulit yang empuk banget. Sambil megang secangkir americano anget. Shirley duduk di depan gue. Lagi sibuk sama iPad-nya. Ngecek dokumen hukum perusahaan. HP gue di kantong getar. Gue keluarin. Ternyata notif dari grup WA. Grup teman-teman pedagang pasar malam dulu. Ada yang ngirim 3 video panjang. Isinya lampu polisi kedap-kedip. Bang Tommy diborgol pas dibawa ke mobil polisi, cupu banget. Tandu dibawa keluar satu-satu. Bahkan gak niat buat ngetawain. Berasa kayak lagi baca berita kriminal. Isi orang-orang yang kena racun. Yang gak ada hubungannya sama hidup gue. Bener-bener kacau balau. Gue matiin layar HP-nya. Gue tonton 3 video itu sampai habis. Gue taruh terbalik di meja. Ada apa? Gak ngerasa seneng. Gak kasihan juga. Shirley ngegerakan gue agak berhenti bentar. Dia nengok dari layar iPad-nya. Nanya pelan. Gue minum kopi lagi. Pahit tapi enak. Nagih. Gak ada apa-apa. Gue bilang. Cuma ada orang serakah yang lagi gali kuburannya sendiri. Gue lihat ke jendela gede di ruang tunggu. Di luar sana ada pesawat perak yang lagi take off nembus awan. Yuk, waktunya balik ngecek dapur baru kita. Speaker bandara bunyi ngasih tahu. Penerbangan ke Jakarta udah mulai boarding. Gue berdiri. Ngerapiin jaket hitam gue. Yang polos tanpa merek itu. Jalan ke pintu keberangkatan. Mantap dan yakin banget. 3 bulan kemudian. Di kawasan kampus Gang Kenanga. Resto, Sate Sultan Bang Tommy. Yang dulunya gaya banget itu. Sekarang tutup total. Pintu kacanya. Ditempelin 2 segel putih pengadilan yang menyilang. Kertas segelnya udah mulai menguning kena angin. Ujung-ujungnya udah pada ngerol keangkat. Bang Tommy masuk bui, divonis 3,5 tahun. Pasalnya memproduksi sama jualan makanan beracun dan berbahaya. Gara-gara bikin kasus keracunan makanan massal. Yang parah banget dampaknya. Hukumannya maksimal. Udah gitu dia juga kena tuntutan ganti rugi perdata. Miliaran dari ratusan korbannya. Apartemen mewah view sungai yang baru dia DP-in buat nikah. Terus mobil Mercedes E-Class yang dipakainya belum lama. Semuanya disita paksa sama pengadilan. Langsung disegel terus dilelang malam itu juga. Tapi tetap aja. Nggak nutup buat bayar utang pinjol. Sama biaya renovasi restonya yang bolong sana-sini. Istri Bang Tommy, sehari abis suaminya dicinduk. Langsung ngebobol brankas di rumah malam-malam. Bawa kabur sisa duit cash 60 juta perak. Sama beberapa perhiasan emas. Bahkan robot vacuum cleaner yang baru beli pun dibawa. Kabur nggak tahu kemana rimbanya. WhatsApp pun nggak ada yang ditinggalin. Semua info ini gue dapat dari grup WA pedagang pasar malam. Yang ngejadiin kasus ini bahan gosip dan ketawaan. Gue nggak keluar dari grup itu. Tapi gue nggak pernah balas sepatah kata pun di sana. Bahkan sekadar stiker atau titik pun nggak pernah. Orang itu sama restonya. Di hidup gue. Udah bener-bener gue lupain. Kawasan bisnis Sudirman CBD. Lokasi paling elit dan mahal di kota ini. Sebuah resto kelas atas namanya, Sate Mahakarya. Diam-diam. Ngelepas kain hitam yang nutupin pelang namanya. Nggak ada suara musik yang berisik. Nggak ada atraksi barongsai atau potong pita yang norak. Nggak ada karangan bunga. Apalagi promo diskon setengah harga yang murahan. Tampilan restonya simple banget, gaya industrial abu-abu hitam. Tembok luarnya pakai konsep semen ekspos yang estetik. VB-nya kalem tapi mencekam. Tapi kelihatan banget punya kelas yang gak kaleng-kaleng. Yang paling bikin salfok adalah bagian yang menutupi seluruh dinding. Dapur kaca anti pecah yang transparan banget. Di dalamnya kinclong abis. Nggak ada setitik pun noda minyak. Terangnya udah kayak ruang operasi steril di RSUD kelas A. Gue berdiri di balik dinding kaca itu. Pakai seragam yang pas banget di badan. Nggak ada lecek sedikit pun, bener-bener. Baju koki pesanan khusus warna hitam pekat. Pakai masker medis item. Sama sarung tangan steril sekali pakai. Gue bukan lagi bocah tukang bakar sate di bawah jembatan. Yang mukanya cemong kena asap arang. Gue adalah Chief Quality Control. Di bawah brand paling mewah.
milik grup kuliner Jaya, yaitu Sate Sultan. Jam 6 pagi, mobil logistik pendingin kelas berat, dengan logo grup Jaya, parkir di pintu belakang. Nurunin stok daging hari ini yang dikirim via udara. Daging domba kualitas wahid dari peternakan lokal. Dagingnya warna merah seger banget. Lemak sama dagingnya nyampur pas. Teksturnya cakep banget kayak marmer. Ngambil kotak item kedap udara, yang harganya mahal banget dan pakai kunci sidik jari. Bunyi, tit, kotaknya kebuka. Isinya adalah bumbu rahasia yang gue cari, dari pelosok hutan di Kalimantan. Hasil kerja keras gue berbulan-bulan. Bumbu tabur generasi terbaru. Resepnya nggak ada di komputer kantor. Nggak ada di kertas apapun. Cuma ada di otak gue doang. Jam 6 sore. Lampu-lampu mulai nyala. Lampu neon seantero kota mulai kedap-kedip. Putri Wijaya, pakai setelan jas putih yang elegan abis. Berdiri di depan jendela besar di aula. Dia nggak ngundang influencer food vlogger yang bayaran itu. Nggak juga pasang iklan. Atau beli trafik di aplikasi ojol. Dia pakai koneksi grup Jaya yang ngeri banget. Nyebarin 50 lembar undangan. Warna item Dove dengan tulisan emas. Yang diundang cuma orang-orang paling top di kota ini. Orang-orang yang seleranya paling tinggi. Dan lidahnya paling rewel. Kritikus makanan kelas kakap. Bos perusahaan multinasional, sampai pemain lama di dunia bisnis. Pintu dibuka pelan-pelan sama Vele berjas item. Tamu pertama masuk. Dia penulis kolom kuliner paling kondang di sini. Biasa dipanggil Pak Dharma. Orangnya terkenal julid. Pedas banget kalau ngomong, dan milih-milih banget. Dia nggak pernah mau makan di pinggir jalan. Apalagi ngeremehin sate yang berminyak, asin. Dan cuma modal micin doang. Dia bisa datang karena Putri Wijaya pakai koneksi bokapnya. Pak Dharma, sambil bawa tongkat kayu ukiran mahal, duduk di meja makan kayu jati, ngelihatin meja, yang cuma ada menu simpel isi beberapa baris tulisan. Alisnya langsung mengkerut. Dia ngelihat ke arah Putri Wijaya, pakai nada sombong dan gak ngerti. Makanan receh kayak sate gini, bisa masuk tempat mewah begini? Bikin acara buat tamu-tamu di sini pakai ginian. Apa nggak bercanda namanya? Putri cuma senyum tipis, nggak ngebantah, nggak juga ngejelasin. Cuma kasih isyarat, silakan, yang anggun banget. Di dalam dapur transparan itu, gue pencet tombol di dinding. Nyalain panggangan. Impor dari Jerman seharga 600 juta yang tanpa asap. Nggak pakai rendaman obat kimia apapun. Nggak ada bau prengus sama sekali. Cuma ada aroma khas bahan makanan kelas sultan. Gue tarik laci di bawah meja kerja. Suhunya gue kunci pas di 285 derajat. Tusukan sate domba premium tadi. Gue taruh pelan-pelan di atas panggangan. Pas kena panas. Suhu tingginya langsung. Ngeunci sari daging di dalamnya seketika. Lemak dombanya langsung lumer kena panas tinggi. Bunyi, ses, kecil yang enak banget didengar. Nggak ada asap ngebul. Nggak ada bau gosong sama sekali. Tangan gue gerak lincah. Ngambil sejumput bumbu tabur item rahasia. Gue taburin presisi banget. Rata di atas permukaan daging yang udah mulai kecoklatan. Pas daging ketemu bumbunya, muncul aroma wangi yang nendang banget. Lewat sistem ventilasi udara tersembunyi. Aromanya langsung kedorong ke arah aula luar. Itu bukan bau nyegrak jintan murah atau micin. Tapi aroma yang dalam, liar, tapi ada sentuhan. Manis seger khas rempah pegunungan. Pak Dharma yang tadinya bodoh amat, sambil megang gelas nungguin mau ngetawain. Tiba-tiba badannya langsung tegang. Dia duduk tegak, hidungnya nggak sengaja kembang kempis. Matanya yang biasanya sayu langsung melotot kaget, kayak nggak percaya. 5 menit kemudian, sepiring sate domba dengan tampilan simpel, disajin di atas piring batu vulkanik yang anget, dibawain sama pelayan pakai sarung tangan putih, tepat di depan mukanya. Nggak pakai hiasan bunga-bunga nggak jelas. Nggak ada plating yang ribet, cuma daging murni, dan aroma yang kuat banget, sampai berasa nembus ke jiwa. Pak Dharma naruh tongkatnya, ngambil satu tusuk sate domba. Dia sempat ragu bentar, terus langsung digigit. Dia merem, dia nggak kayak biasanya, yang hobi ngelepe makanan estetik tapi nggak enak. Kali ini dia ngunyah pelan banget, tiap kunyahannya, seolah lagi ngerasain barang antik langka yang udah punah. Sari dagingnya yang panas meledak di mulut, ada rasa manis samar dari kulit jeruk hutan. Kayak pedang tajam. Yang langsung ngilangin bau prengus dombanya. Terus nyusul rasa pedas rempah dan gurihnya lemak. Lapisan bumbunya kayak ombak yang terus-terusan ngantam lidah dia. Lidah yang udah rewel selama puluhan tahun. Satu tusuk abis. Dia buka mata. Napas panjang terus bilang, gila, parah. Cuma itu doang. Komentar dari kritikus galak itu. Sepanjang malam ini. Terus dia nggak jaim lagi. Langsung nyamber tusuk kedua. Gerakannya malah kelihatan nafsu banget. Terus abis itu, seiring menu-menu lain keluar dari dapur kaca, 50 tamu penting lainnya di aula. Ikutan diam dan kalap juga. Nggak ada yang berisik. Nggak ada yang basa-basi sambil minum. Semuanya pada nunduk, fokus banget ngabisin daging di piring masing-masing. Sampai lupa ngeluarin HP buat foto-foto. Ini sih bentuk penghormatan paling tinggi buat makanan enak. Putri Wijaya noleh.
Dari balik kaca anti pecah itu, dia angkat gelas wine-nya ke arah gue. Warna wine-nya merah pekat kayak darah. Gue lepas masker item gue, terus balas pakai senyum tipis yang dingin. Di perempatan jalan yang ramai ini, di kota yang dulu bikin gue kerja rodi 2 tahun, terus nendang gue gitu aja kayak sampah. Sekarang, tahta baru gue. Berdiri tegak di sini, nggak bakal goyang. Sate Sultan bener-bener viral. Bukan viral receh yang cuma modal gimmick 0, pukul 6/1, 566 tanda hubung lebih besar dari 00, pukul 6/3, 466, atau beli buzzer terus hilang gitu aja. Tapi beneran diomongin dari mulut ke mulut. Di kalangan orang kaya sama foodies kelas berat sampai susah dapat meja. Hari kedua buka. Pak Dharma yang pelit ngomong itu, nulis artikel panjang lebar sampai 4.000 kata di kolomnya. Judulnya cuma 3 kata tapi ngena banget. Jiwa dalam bara. Dia pakai semua kata pujian yang dia tahu. Gue pikir, tulisnya, gue udah nyobain semua makanan enak di kota ini. Semua bahan makanan paling mahal. Gue pikir gue udah nyobain semua makanan. Dengan bahan paling premium di Jakarta ini. Sampai akhirnya semalam, gue mampir ke Sate Sultan. Terus nyobain setusuk sate domba yang kelihatannya biasa aja. Tapi itu bener-bener penguasaan teknik bakar yang gila banget. Racikan bumbunya dimainin dengan cerdas. Presisi banget kayak komposisi orkestra. Ini bukan sekadar pesta lemak pinggir jalan. Tapi karya seni rasa tingkat dewa. Daging sesempurna ini layak bikin gue ngantri 3 hari 3 malam. Begitu artikel ini naik, dunia kuliner kelas atas langsung heboh kayak kena gempa. Terus grup Jaya yang ada di belakang Putri Wijaya, mesin kapital raksasa yang ngeri banget itu, mulai tancap gas pol-polan. Sate Sultan bener-bener viral di mana-mana. Nggak ada promo paket, nggak ada diskon. Nggak ada juga potongan harga apapun. Habis 1,5 juta per orang tapi tiap hari full house. Antrean booking aja udah sampai 3 bulan ke depan. Bahkan ada yang berani bayar 10 juta di calo. Cuma demi dapetin tiket fast track biar nggak usah ngantri di Sate Sultan. Putri Wijaya bener-bener nepatin semua janji yang dia ucapin pas hujan-hujanan di hutan dulu. Kekuatan duit emang gila. Bener-bener bisa ngeratain persaingan dengan sadis. Cuma dalam waktu setengah tahun. Berkat strategi kilat dari dia, Sate Sultan buka di Jakarta, Surabaya, Medan, sama Makassar. Langsung buka 10 cabang sekaligus. Lokasinya semua di pusat bisnis paling elit dan mahal. Semuanya pakai konsep dapur kaca anti pecah yang transparan. Desain interiornya serba hitam abu-abu yang minimalis abis. Dan gue adalah penanggung jawab utama, yang punya hak suara mutlak. Sebagai Chief Quality Control di 10 cabang itu, gue nggak perlu lagi panas-panasan. Berasap-asap di depan panggangan 300 derajat. Tugas gue tiap hari, cuma duduk anteng di lantai paling atas gedung Grup Jaya. Di dalam laboratorium riset steril, yang biayanya puluhan miliar. Gue racik sendiri bumbu tabur inti sama bumbu marinasi dagingnya. Terus gue masukin ke kotak brankas yang ada sistem self-destruct-nya. Dikirim pakai mobil pengaman logistik super rahasia milik grup. Buat disebarin ke seluruh cabang di Indonesia. Resepnya tetap cuma gue yang tahu. Rekening pribadi gue. Pasti dapat transferan masuk. Duit bagi hasil brand yang nominalnya 7 digit, USD. Total bonus selama setengah tahun ini aja. Udah jauh lebih banyak. Dibanding duit 12 miliar. Yang dulu dicolong sepupu gue di VIP room itu. Gue udah beli apartemen mewah 200 meter yang view-nya sungai. Beli Maybach S680 hitam yang kelihatan kalem tapi mahal. Tapi gaya hidup gue tetap simpel kayak dulu. Selain di lab, tempat favorit gue buat nongkrong. Masih kota kecil di daerah Kalimantan itu. Di sana ada jeruk hutan yang paling segar. Dan suasana yang paling bikin gue nyaman. Sore itu, gue lagi pakai jas lab putih. Baru beres nguji racikan bumbu buat musim depan. Pas lagi lepas sarung tangan karet, Putri Wijaya masuk ke dalam. Kasih lihat koran sore bagian berita kriminal. Di pojok bawah, dia sambil nyeruput kopi hitam. Ngomongnya santai banget kayak lagi bahas cuaca. Gue ambil korannya. Terus mata gue tertuju ke berita pendek itu. Kasus besar penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya. Berhasil dibongkar polisi. Tersangka utama, Budi Srong, dibebasin lebih awal. Hari ini karena berkelakuan baik selama di sel. Katanya dia udah nggak punya harta sisa apapun. Masih punya utang ganti rugi 16 miliar. Ditambah utang ke pinjol dan rentenir. Sekarang dia udah masuk daftar hitam. Pengadilan seumur hidup. 3 tahun, 1000 hari lebih. Orang yang dulu di VIP room hotel mewah. Sambil pamer perut buncitnya. Terus nepok bahu gue dengan sombongnya sambil bilang. Duit segini banyak. Biar abang simpenin dulu ya. Si sepupu sialan itu akhirnya keluar. Gue lipat korannya rapi-rapi. Terus gue masukin ke mesin penghancur kertas. Suara mesinnya kedengaran lagi nggiling. Ngehancurin berita itu jadi potongan kecil-kecil. Gue nggak bilang apa-apa. Jam 10 malam. Gue nyetir Maybach gue. Keluar dari parkiran basement gedung Grup Jaya. Di luar lagi hujan deras banget. Udaranya dingin nusuk tulang. Wiper mobil gue gerak cepat banget di kaca depan. Nyingkirin air yang nutupin pandangan. Mobil gue berhenti pelan di lampu merah. Lewat kaca mobil yang buram kena air hujan. Gue ngelihat di bawah halte bus pinggir jalan. Ada orang lagi meringkuk, badannya kurus kecil banget. Dia pakai jaket bekas buru yang udah belel. Ukurannya kegedean buat badan dia. Celananya tipis penuh noda lumpur. Tiap tanggal 15. Rambutnya udah mulai memutih. Jarang-jarang sampai kelihatan kulit kepalanya. Badannya bungkuk. Kelihatannya kayak kakek-kakek umur 60-an. Tangannya erat banget meluk karung.
Isinya rongsokan. Itu sepupu gue. Dia lagi dongak. Ngelihatin seberang jalan dengan tatapan kosong. Ada layar LED 3D gede banget yang nutupin setengah gedung. Layar iklan itu. Lagi muter video iklan sate sultan. Promo terbaru dari brand kita. Di video itu, gue lagi pakai baju koki. Warna hitam premium yang pas banget di badan. Tatapan mata gue fokus dan dingin. Lagi naburin bumbu rahasia warna hitam. Udah kayak lagi bikin karya seni. Di atas daging wagyu premium yang lagi dipanggang. Di bawah layarnya, ada tulisan emas. Yang kelihatannya berwibawa banget, Sate Sultan. Chief Quality Control. Standar baru kuliner malam kelas atas. Si orang tua yang lagi kedinginan di halte bus itu, cuma bisa bengong melihat muka di layar. Muka yang dulu dia kenal, tapi sekarang beda banget. Karena hujan deras banget. Gue nggak bisa lihat jelas mukanya kayak gimana. Tapi gue bisa lihat badannya gemeteran parah. Kayak daun kering di tengah badai. Yang bentar lagi bakal hancur berkeping-keping. Nggak tahu itu karena kedinginan atau karena putus asa. Lampu udah hijau. Gue alihin pandangan gue. Injek gas pelan-pelan. Mesin V12 Maybach gue. Suaranya kedengaran halus tapi powerful banget. Ban mobil gue ngelewatin genangan air. Terus melaju tenang masuk ke dalam gelapnya malam. Di spion mobil. Sosok di halte bus itu makin lama makin kecil. Sampai akhirnya benar-benar ketutup deresnya hujan yang dingin. Terus hilang gitu aja. Besoknya, di basement lantai B3 gedung pusat Grup Jaya. Lampu parkiran khusus VIP itu nyalanya pucat banget. Suara kipas angin raksasa kedengeran. Dengungan rendah yang stabil banget. Mobil yang parkir di sini. Semuanya mobil mewah puluhan miliar yang jarang keluar. Penjaganya ketat abis. Maybach gue meluncur pelan ke parkiran khusus atas nama gue. Mesin mati. Suasana di dalam mobil langsung hening total. Pas gue baru aja lepas sabuk pengaman. Ada bayangan item. Tiba-tiba muncul dari balik pilar beton yang gelap. Terus nerjang kayak anjing gila. Bunyi, duk. Sepasang tangan yang penuh oli item sama lumpur. Nempel kenceng banget di kaca anti pecah pintu penumpang. Nyelain bekas telapak tangan yang kotor banget. Ternyata sepupu gue. Atau lebih tepatnya, sosok pria yang kelihatan lebih tua. 10 tahun dibanding bokap gue. Yang tiap hari kerja di sawah. Dia pakai jaket lama yang tadi malam. Basah kuyup kena hujan deras. Bajunya bau apek banget. Bikin mual nyiumnya. Rambutnya kayak rumput kering. Nempel lepek di kulit kepala. Sampai kelihatan jidatnya yang makin botak. Matanya cekung. Banyak urat merahnya. Gara-gara kurang tidur sama ketakutan. Sampai kelihatan ngeri gitu. Dari balik kaca gelap anti pecah ini. Bibirnya gemeteran parah. Tangannya mukul-mukul kaca mobil gue. Mau. Suaranya berat. Kedengeran serak dan bener-bener putus asa. Gue nggak langsung buka pintu. Gue cuma duduk diam di jok kulit yang hangat. Ngelihatin dia kayak lagi ngelihat monyet gila. Di balik kaca kebun binatang. Yang ngamuk gara-gara nggak dapat makan. Gue nggak marah, nggak kasihan juga. Cuma ngerasa dia tuh kayak sampah. Gue cuma diem aja. Nggak sampai 30 detik. Security yang lagi keliling sadar ada yang aneh. Komandannya bareng 3 orang security bawa tongkat karet. Langsung lari ke sini. Mereka megangin kanan kiri. Lengan sepupu gue dipiting kenceng banget. Mau diseret keluar. Maaf banget, Pak Chandra. Komandan security-nya nunduk hormat 90 derajat ke kaca mobil. Mukanya tegang banget. Keringat dingin ngucur. Ini murni kesalahan tim keamanan kami. Nggak tahu gimana ceritanya gembel ini. Bisa nyelinap lewat pipa udara sampai masuk ke sini. Gue pencet tombol di pintu mobil. Kaca mobil turun setengah. Udara parkiran basement yang pengap dan lembab. Nyampur sama bau sampah dari badan sepupu gue. Langsung masuk ke dalam mobil. Yang tadinya wangi aromaterapi kayu cendana. Pas sepupu gue lihat kaca kebuka. Dia kayak orang yang mau tenggelam di laut. Yang akhirnya dapat pegangan terakhir. Tiba-tiba dia dapat tenaga gila. Langsung ngelepasin diri dari security. BRUK. Lututnya lemes. Dia langsung sujud di samping ban Maybach. Yang masih ada. Bekas air hujannya. Lantai yang becek bikin celananya basah semua. Mau. Abang salah. Mau. Dulu abang hilaf. Mata abang ketutup duit. Itu semua gara-gara si cewek pelakor itu yang hasut abang. Abang beneran nyesel. Mau. Sumpah. Dia nangis sesenggukan. Mukanya sampai mencong-mencong. Bener-bener gak ada harga dirinya lagi. Rentenir tiap hari neror ke kosan petak gue. Mereka ngancam kalau nggak bayar, tangan kanan gue mau dipotong. Istri gue udah kabur bawa sisa duit yang ada. Gue mau beli mie instan aja udah nggak mampu, dia dongak. Ngelihatin gue sambil memohon banget. Jidatnya sampai merah gara-gara kebentur lantai semen. Sekarang lo udah jadi bos gede. Duit lo kan banyak banget. Harga mobil ini aja udah cukup buat gue hidup seumur hidup. Pinjemin abang 2 miliar deh, enggak. 1 miliar aja gak apa-apa. Kasih abang kesempatan hidup, mau. Pas gue diem aja. Matanya langsung kelihatan makin redup. Suaranya makin memelas, 200 juta juga gak apa-apa. Atau gue kerja cuci piring di resto lo juga gak apa-apa. Gue bakal bersih-bersih. Gue mau disuruh apa aja, kerja kasar pun gue lakuin. Dia nangis makin kejer, malah sempat nampar pipinya sendiri. Bibirnya makin gemeteran parah. Pelak, kenceng banget suaranya. Kalau orang yang gak tahu masalahnya ngelihat, pasti bakal kasihan banget. Ngelihat dia kayak orang yang udah mentok. Gue nyandar di jok mobil. Jari-jari gue ngetuk-ngetuk pelan pinggiran setir yang dilapis kulit. Pandangan gue ngelewatin dia. Ngelihat ke lorong parkiran yang gelap di sana. 3 tahun 2 bulan. Gue mulai ngomong pelan. Suara gue nggak keras. Nggak ada emosi naik turun sama sekali. Tapi cukup buat kedengeran. Jelas di telinga dia meski ada suara kipas basement.
Sepupu gue langsung diem. Dia berhenti nangis. Berhenti juga nampar mukanya sendiri. Cuma melongo ngeliatin gue. Waktu itu, di VIP room hotel bintang 5 yang makannya aja 50 juta satu meja. Pas lo nilap duit 12 miliar itu, lo nepok bahu gue sambil bilang, duit segini banyak, abang simpenin dulu ya. Biar anak muda kayak lo gak salah jalan. Dan gak hambur-hamburin duit. Gue nengok. Gue ngelihat tepat di mukanya yang udah kucal. Penuh bekas air mata sama kotoran. Gue senyum tipis tapi dingin banget. Kelihatannya, lo gak pintar ya jaga duit gue. Muka sepupu gue langsung pucat kayak kertas. Bener-bener gak ada sisa warna di mukanya. Dia gak sanggup ngomong satu kata pun yang jelas. Lo masih dendam ya? Tolong jangan biarin gue mati gini, Mo. Kita kan masih saudara kandung, Mo. Darah kita kan sama, Mo. Tiba-tiba dia kayak orang gila lagi. Mau nyoba nerjang kaca mobil lagi. Mau megangin baju gue. Gue gak mau ngelihat dia lagi. Tangan gue pencet tombol. WUNG, kaca mobil naik pelan-pelan. Kaca anti pecah yang tebel itu ketutup rapat banget. Ngeblocking semua suaranya. Air mata, jurus sok sedih, sama mohon-mohonnya yang putus asa. Bener-bener keputus dari dunia luar. Di dalam kabin mobil balik lagi hening kayak kuburan. Gue dari balik kaca. Cuma ngasih kode tipis ke komandan security. Isyarat buat, bersihin, lokasi. Komandannya langsung paham, dia kasih aba-aba. Beberapa security badan gede. Langsung paksa angkat badan sepupu gue. Kayak nyeret bangkai anjing. Diseret paksa ke arah pintu keluar sampah di basement. Dia masih nyoba berontak gila-gilaan. Nole-nole terus ke belakang. Mulutnya mangap lebar. Teriak-teriak gak jelas di balik kaca mobil gue yang kedap suara. Gue udah gak denger lagi, dan emang udah gak peduli. Gue buka pintu mobil. Sepatu kulit gue yang kinclong banget. Napak di lantai semen yang bersih abis. Gue jalan ke lift VIP. Nempel sidik jari. Pintu lift kebuka pelan tanpa suara. Di dalam suasananya hangat, warnanya kalem. Lampu redup sama ada wangi dupa cendana tipis-tipis. Gue masuk ke dalam. Noleh ke belakang lihat ke ujung basement. Nengok sosok gembel yang lagi diseret ke tempat gelap. Terus hilang gitu aja. Pintu lift nutup pelan, ting. Angka lantainya mulai naik. Langsung menuju lantai paling atas gedung. Lift nyampe di rooftop. Pintunya kebuka lebar tanpa suara. Laboratorium riset grup Jaya yang harganya puluhan miliar. Yang suhunya stabil dan steril banget ini. Sekarang berasa lega banget. Sepi abis. Bahkan suara mesin udaranya aja. Dikecilin sampai hampir gak kedengeran. Gue lepas. Sweater turtleneck item pesanan khusus gue. Sama jaket mahal yang gak ada mereknya itu. Gue taruh asal di sofa kulit. Terus ambil kaos oblong putih biasa. Yang udah agak kusam saking seringnya dicuci. Gue gak ngecek. 10 cabang resto yang lagi rame antrean di bawah. Gak ngecek juga. Laporan duit masuk yang lagi pecah rekor hari ini. Apalagi mikirin. Gembel di basement tadi yang udah diseret. Keluar kayak tikus gat. Gue tuang air putih anget ke gelas. Sambil megang gelas kaca. Gue jalan ke arah jendela kaca gede. Yang tingginya sampai plafon nutupin setengah lantai. Di bawah kaki gue. Adalah pemandangan Jakarta yang isinya 15 juta orang. Lampu-lampunya cakep banget. Kelihatan kayak jaring cahaya raksasa yang gak ada ujungnya. Jalanan yang penuh mobil macet. Kayak aliran darah panas. Yang terus ngalir di urat nadi kota. Dulu gue juga cuma debu kecil di jalanan itu. Yang sering diinjek-injek orang. Pernah dipanggang asap arang 300 derajat. Tiap hari sesek napas kena asap gorengan murah. Ditipu sama orang paling dekat. Sampai akhirnya dibuang kayak sampah. Pintu bunyi, klik pelan. Putri Wijaya masuk. Dia lepas. Sepatu high heelsnya yang di kantor. Udah sering bikin lawan bisnisnya keder. Terus ganti pakai sandal rumah yang empuk. Ternyata dia bawa 2 kaleng bir. Bir bintang dingin yang biasa dijual di minimarket. Kalengnya masih penuh sama embun air dingin. Dia jalan ke sebelah gue. Kita berdiri barengan ngelihatin city light dari jendela. Dia nanya pelan, udah kelar? Gue ambil kaleng bir dingin itu. Dingin banget di tangan. Orang security baru aja laporan. Katanya tadi dia ngamuk-ngamuk gila di basement. Sekarang udah diseret keluar. Dibuang di sebelah bak sampah jalan belakang. Oh, kata gue. Singkat aja. Perlu gue bilangin orang polsek nggak? Biar dia dilarang deket-deket gedung Jaya. Radius 5 kilo dari sini. Putri nengok ke gue. Nggak usah, kata gue. Dia udah nggak punya modal apa-apa lagi. Nyalinya juga udah habis. Gue pakai jempol. Klek, buka tutup kaleng birnya. Busanya langsung keluar. Ada suara, ses, kecil. Lapar nggak? Tanya gue ke dia. Putri Wijaya senyum. Matanya kelihatan berbinar. Dia lepasin semua muka seriusnya. Terus ngangguk pelan. Gue jalan ke bagian paling pojok lab. Ke dapur kecil pribadi gue. Yang nggak ada alat canggih sama sekali. Gue nggak ngambil daging wagyu Jepang mahal yang ada di freezer. Atau daging domba premium dari Australia. Gue ambil dari laci paling bawah kulkas. Potongan daging sapi biasa. Yang masih ada lemaknya dikit. Gue taruh di talenan kayu. Terus ambil pisau dapur biasa. Gue potong kecil-kecil. Ukurannya gue samain semua. Terus gue tusukin ke tusuk sate bambu yang murah itu. Gue nggak pakai panggangan listrik Jerman. Yang harganya 600 juta di depan tadi. Tapi gue keluarin dari pojokan. Anglo tanah liat kecil yang udah butut banget. Itu warisan dari kakek gue dulu. Gue nyalain arang kayu yang bagus. Nggak pakai cairan bensin atau apapun. Apinya mulai nyala pelan. Ngebakar tipis-tipis potongan daging tadi.
Lemaknya kena panas terus netes ke arang. Langsung ada asap biru keluar dikit. Gue nggak pakai bumbu rahasia miliaran. Yang gue simpan di brankas itu. Nggak pakai olesan bumbu mahal juga. Cuma gue taburin garam kasar biasa. Sama dikit. Bubuk jintan yang sekilonya cuma 20.000 di pasar. Gue taburin rata. Di atas daging sate yang udah mulai berminyak. Nggak pakai bahan kimia. Nggak pakai pengawet. Cuma ada rasa yang bener-bener asli dan apa adanya. Satenya mateng. Warnanya agak gosong dikit. Masih keluar minyaknya. Wanginya bener-bener wangi daging panggang yang jujur. Gue kasih satu tusuk ke Putri Wijaya. Dia ambil satenya. Nggak peduli kecipratan minyak di celana kain putihnya. Terus digigit pelan. Matanya langsung merem melek, enak banget. Dia ngunyah pelan banget. Nah, ini baru rasa sate yang sejujurnya. Gue ngangguk, gue juga ikutan gigit satenya. Gurih abis, gurih yang bener-bener tulus. 3 tahun belakangan ini, berasa kayak ngelewatin kebakaran yang lama dan sadis. Api itu udah ngebakar ludes. Rasa seraka budi serong yang gak ada abisnya. Ngehancurin kedai, sate mantap, yang cuma modal gaya. Tapi isinya busuk itu. Sekaligus ngebakar abis rasa lembek gue dulu. Kepolosan, sama sisa-sisa harapan gue soal kebaikan orang. Sekarang apinya udah padam. Semua keributan udah reda. Cuma sisa bara api kecil yang anget. Tapi nggak bakal pernah mati. Dari sisa bara ini, gue pakai kekuatan modal besar. Buat bangun kerajaan bisnis gue sendiri. Tapi skill gue, cara gue motong daging, dan hati gue, masih tetap sama kayak anggota liat itu. Bener-bener murni. Nggak kena polusi apapun. Gue angkat kaleng bir murah gue. Gue, cheer, tipis ke kalengnya Putri Wijaya. Bunyi dentingan kalengnya kedengeran nyaring. Buat hidup yang keras ini. Gue ngelihat dia terus bilang pelan, cheer buat lo. Dia senyum, terus langsung neguk birnya sampai habis. Hujan di luar sana. Nggak kerasa ternyata udah bener-bener berhenti. Langit malam dari ketinggian gedung ini. Kelihatan bersih banget abis dicuci hujan. Bulan nongol dari balik awan. Besok kayaknya bakal jadi hari yang cerah.